Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, berulang kali terjadi warga dikirimi hasil positif COVID-19 padahal tidak melakukan tes PCR. Baru-baru ini kejadian tersebut menimpa seorang seleb TikTok Natasha Surya yang merasa dirugikan karena statusnya di aplikasi Peduli Lindungi menjadi hitam. Lagi-lagi warga dirugikan dengan hasil tes PCR positif COVID-19, padahal warga itu tidak melakukan tes. Inilah kejadian yang menimpa seorang seleb TikTok Natasha Surya. Mau cerita pengalaman aku mendapatkan hasil positif COVID, padahal aku nggak swab PCR sama sekali di tempat tersebut di tanggal yang di-mention. Natasha mengaku mendapat pesan singkat dari laboratorium rumah sakit yang menyatakan dirinya positif COVID-19 pada 13 Februari lalu. Padahal ia tidak melakukan tes apapun. Natasha mengakui dirinya memang sempat melakukan tes PCR 11 Februari namun di tempat lain. Hasilnya pun dinyatakan negatif. Sempat tidak digubris, namun karena status Peduli Lindungi miliknya berubah menjadi hitam, ia pun meminta pertanggungjawaban rumah sakit. Iya Bu, maaf ini kesalahan dari lab karena ada error di Peduli Lindungi back-end-nya. Jadi mestinya orang dengan nama Natasha lain yang dapat status ibu nih, yang dapat hasil itu, tapi yang dimasukkan adalah nick dan nama ibu. Kemarin saya dikirimin, sementara sayanya belum ke sini. Bukan sekali ini saja, sempat viral di media sosial, seorang wanita bernama Zakia menerima hasil tes PCR positif dari Bumame Farmasi SCBD Jakarta, padahal belum melakukan tes. Sebelumnya Zakia memang hendak melakukan tes PCR di tempat itu untuk keperluan perjalanan ke Bali. Namun baru membuat janji, tiba-tiba sudah menerima hasil tes PCR positif. Polda Metro Jaya pernah mengatakan akan melakukan pendalaman terkait video yang viral itu. Namun hingga kini belum diketahui perkembangannya. Tim Liputan Metro. Pemirsa, marak terjadi hasil tes swab PCR berbeda-beda, palsu, bahkan salah alamat. Salah satu selebgram pun mengaku mendapat pesan singkat dari Kemenkes bahwa ia positif COVID-19. Lalu bagaimanakah respon Kementerian Kesehatan menanggapi hal ini? Kita akan konfirmasi langsung kepada Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Nadia. Selamat sore. Baik, Bu Nadia, akhir-akhir ini kejadian hasil tes PCR warga dinyatakan positif COVID-19 padahal tidak melakukan tes sama sekali. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Iya, sebenarnya ada beberapa faktor ya terkait dengan kondisi tersebut. Pertama adalah human error ya. Bisa saja pada waktu memasukkan data, misalnya nick ya, dan memiliki mungkin nama yang sama, akhirnya terkirim secara otomatis ke dalam sistem jaringan laboratorium Kementerian Kesehatan, dan karena jaringan laboratorium ini sudah langsung link dengan Peduli Lindungi, maka kemudian pada saat hasil tersebut positif, pasti akan dibaca oleh aplikasi Peduli Lindungi bahwa yang bersangkutan positif dan warna daripada statusnya akan menjadi hitam. Ini yang human error ya. Yang kedua adalah dan human error ini dikarenakan oleh kesalahan entry. Yang kedua adalah kita juga sedang melihat apakah ada permasalahan daripada sistem, karena memang kita ketahui jumlah daripada sampel yang di entry pada waktu yang bersamaan cukup besar, sehingga kemudian kita melihat juga apakah ada kelemahan-kelemahan ya dalam mengkoneksikan antar aplikasi nasional Orikot dengan Peduli Lindungi. Jadi ini yang sedang kita lihat. Jadi sebenarnya kasus-kasus ini yang pertama adalah orang yang belum mendapatkan pemeriksaan tapi kemudian sudah mendapatkan hasil, atau juga yang seperti mungkin tadi disampaikan yang sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif, tapi dalam 2-3 hari kemudian Peduli Lindunginya menjadi berwarna hitam, yang artinya dia dibaca sebagai orang yang positif. Ya, jadi kekeliruannya terjadi pada sistem aplikasi pesan singkat dari Kemenkesnya ataukah dari labnya yang menginput dan mengirimkan data ke Kemenkes, Bu?
Tergantung kasusnya. Jadi ada kasus yang memang kesalahan input ya daripada laboratorium yang bersangkutan. Tetapi kalau kemudian kita mencoba mencocokkan tidak ada kesalahan input dari laboratorium, ini mungkin koneksi antar aplikasi yang mungkin ada error, sehingga ini yang kita coba perbaiki dan kita lihat kembali. Iya, beda-beda kasus bisa terjadi karena memang sistem aplikasi dari Kemenkesnya atau dari laboratoriumnya begitu ya, mengirimkan data ini ke Kemenkes. Nah, kalau dari sisi Kemenkes sendiri, sistem aplikasinya apakah memang sudah ditelusuri, ditanyakan kepada staf yang memang bertanggung jawab atas hal ini? Ya, jadi ini kan suatu penggunaan teknologi informasi ya, yang mungkin ada sedikit error yang kita ya mungkin kalau ahlinya mungkin lebih kenal ya, mungkin dengan istilah debug atau sebagainya. Nah, ini yang coba kita perbaiki sebaik mungkin ya. Sebenarnya kasusnya tidak banyak ya, dan kita berharap bahwa kalau memang ada masyarakat yang mendapatkan kasus yang sama, artinya secara data dia betul, alamat betul, betul melakukan pemeriksaan, tapi kemudian hasilnya sudah diperiksa dia negatif, tetapi pada waktu beberapa hari kemudian hasilnya dinyatakan positif, ya segera menghubungi laboratorium yang bersangkutan. Nanti laboratorium bersangkutan ini akan mengcek lagi, mengentry, melihat datanya, apakah data tersebut yang dientry memang sudah negatif dan yang kemudian terlink dengan aplikasi Peduli Lindungi juga dibaca dengan hasil yang negatif. Nah, jadi konsistenan antar sistem ini yang kita lakukan evaluasi. Ini kasusnya tidak banyak ya, baru beberapa minggu belakangan ini, dan ini kita coba untuk terus perbaiki. Moga-moga ke depan kasus-kasus yang karena kesalahan sistem ini tidak terjadi. Jadi yang kita lebih khawatirkan sebenarnya kesalahan pada human error. Ya, Bu Nadia, ini bukan soal banyak sedikitnya kasus yang sudah terjadi, tapi tentu saja ini merugikan warga. Nah, karena statusnya di Peduli Lindungi yang awalnya hijau menjadi hitam gitu, sehingga membuat warga sendiri tidak bisa beraktivitas. Lalu bagaimana mekanismenya jika ke depan terjadi kembali kesalahan maladministrasi? Apakah bisa direvisi datanya yang sudah terinput di Peduli Lindungi ini? Betul, kalau memang data-data dukungnya ya, bahwa memang misalnya pemeriksaan hasilnya memang negatif ya, itu bisa dilakukan perbaikan daripada status Peduli Lindungi. Selain ada chatbot yang bisa memfasilitasi, ada juga call center dan juga Halo Kemkes yang bisa dihubungi, maupun juga melalui email Peduli Lindungi itu bisa kita lakukan perbaikan datanya. Kalau memang kesalahannya itu pada sistem yang mungkin miss ya, tetapi kalau kesalahannya pada entry di laboratorium, maka yang harus memperbaiki itu adalah entry di laboratoriumnya. Baik, semoga ke depan kejadian ini tidak terulang kembali begitu ya Bu Nadia, dan tadi dikatakan bahwa memang sudah bisa dilakukan revisi jika memang terjadi kesalahan maladministrasi. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.